memohon dengan segala hormat kepada Bapak Kadis PMD atau wakil beliau untuk memberikan arahan atau himbauan kepada kita semua. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Camat Pakue Utara, yang saya hormati Pak Kepala Desa Lawata serta aparatnya. Saya hormati teman-teman dari BPD, PA, pendamping desa, kemudian dari terlambat ini Abin juga dari Polres. Seyogianya Bapak Ibu sekalian, bahwa penyaluran BLT itu yang kami di kabupaten kita turun ke desa-desa itu memantau penyaluran BLT. Yang pertama kami memastikan bahwa semua aparat yang ditugaskan itu hadir pada saat penyaluran BLT. Termasuk salah satunya yang secara khusus memang ditugaskan itu adalah dari polisi dan TNI, Pak Camat. Memang dia secara langsung diperintah secara struktural, mulai dari Presiden perintahkan ke Kapolri untuk mengawal penyaluran BLT. Ini amanahnya, agar supaya jangan salah-salah ngaruh penyaluran BLT. Yang kedua juga sebetulnya tentara juga ini lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, BLT untuk dana desa itu ada 2 tahap. Ini kita masih tahap pertama. Tahap pertama bulan ketiga. Jadi begitu Pak Camat. Lawata penyaluran bulan ketiga. Nah, nanti masih ada lagi tahap kedua 3 bulan lagi. 3 bulan ini nanti yang untuk ke tahap kedua itu tinggal setengahnya dari yang kita terima. Telur ratu manis sepuh, siuleng, telung pulet tuaro. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, kita tahu apa tujuan penyaluran BLT ini. Kemarin ini karena kondisi negara resesi secara dunia mengglobal, bahwa dengan adanya corona, pesta corona hebat, termasuk di Lawata ini kemarin sudah ada yang positif, sehingga pemerintah mengambil kebijakan keputusan bahwa dalam situasi seperti ini harus masyarakat dibantu. Nah, semangatnya waktu pembagian BLT pertama itu Pak, waktu pertama corona ya karena bagi BLT tujuan utama adalah supaya aja ada salah-salah mulai ala istilahnya dulu yang kemarin bulan-bulan yang lalu itu lockdown, itu kunci semua. Jadi sehingga masyarakat harus dibantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, ini sudah berlalu, artinya sekarang kita ini sudah mau normal, new normal kalau istilah pusatnya, new normal baru. Tapi Bapak Ibu yang harus perhatikan bahwa protokol kesehatan harus tetap pakai masker. Kalau tidak ada keperluan, tidak usah terlalu banyak keluar. Lalu kemudian cuci tangan tetap itu. Nah, apa yang menjadi semangat utama untuk penyaluran berikut ini Pak, yaitu adalah karena kemarin kita lockdown, terkunci akibat corona, perekonomian internasional secara nasional masuk lawan perekonomian real, hancur ekonomi. Termasuk kita di Pemda banyak anggaran itu Pak, tidak tahu lari ke corona semua. Nah, kena mana corona tidak ada. Sehingga semangat yang berikutnya adalah karena dampak corona, maka masyarakat harus dibantu agar supaya perekonomiannya tetap berjalan. Itulah makanya Pak, saya kemarin di Prehu menghadiri penyaluran BLT.
salah satu desa menyalurkan 2 kali. Sebetulnya itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu adalah tetap 1 bulan diwajak siulang, kemudian dibayar lagi 1 bulan sebesar 600. Kenapa tidak dianjurkan untuk dibayar sekaligus? Sebetulnya bisa, Pak. Desa bisa bayar sekaligus, tapi tidak dianjurkan. Kenapa tidak dianjurkan? Nih, apa tujuannya? Anggaran duit terima itu bisa dibelanjakan untuk kebutuhan pokok di dalam kampung, beli beras, beli apa segala macam. Pokoknya intinya usaha dalam kampung itu paling tidak dari ke pasar itu bisa bersemangat kembali karena kita punya uang yang bisa dibelanja. Nah, terbukti juga memang mulai dari dari selatan ini sampai ke utara sini, pasar-pasar itu alhamdulillah hidup perekonomiannya karena ada uang dipegang masyarakat, ada uang dibelanja. Nah, itulah kemudian tidak dianjurkan untuk dikasih sekaligus, karena kalau dia dikasih sekaligus biasanya bukan lagi kebutuhan pokok yang dibeli. Ini bisa jadi beli HP, itu banyak kejadian. Bisa jadi juga beli televisi. Kalau beli HP dengan televisi, uang tak langsung ke kota. Ya, ceritanya apa rumusnya ekonomi apa? Aku langsung para barang elektronik yang langsung uang ke kota. Dan kalau kebutuhan sehari-hari bisa jadi di tetangga berputar uang di pasar paling tidak berputar uang. Yang berikutnya sebetulnya Pak, ini Kuala Utara itu nolak apa yang dirasakan krisis ekonomi gara-gara corona. Kenapa saya diam begitu? Kita di Kuala Utara ini sekarang ini Pak, baru tahun sekarang ini Pak, itu masyarakat sudah mulai lagi ramai menjemur coklat di pekarangannya. Bisa diperhatikan, saya ini hampir setiap hari, setiap minggu jalan mulai dari selatan sampai ke utara. Terutama di ngapa kemarin itu yang penjemuran coklatnya tidak pernah dipakai lagi, bertahun-tahun tidak dipakai. Sekarang ini pakai sini Pak. Jali-jali ukurannya dia kapan ukurannya putus sini. Artinya apa Pak? Programnya Pak Bupati Kuala Utara Bapak Dr. Haji Nur Rahman Umar itu kesemangatnya. Itu kada berhasil sekarang Pak. Saya belum bilang berhasil. Tapi itu ada semangatnya kemudian untuk membangkitkan lagi perekonomian masyarakat, karena itu tujuan utamanya. Bahkan cerita ya Pak, saya kada mau kejadian kalau di Salawata. Kalau Salawata barangkali kan banyak pelaut, ya nggak konsen terlalu di coklat. Ketambuhan sekitar kecamatan Watunom sampai kemudian di Pondara ini Pak, di Pondara itu kalau orang mau panen timbang basah, lewat timbang basah coklat itu tak lapornya mana ke pengumpul 1 hari paling lambat. Kalau tidak kita laporkan 3 hari sebelum panen itu coklatnya Bapak tidak diambil, coklat Bapak Ibu. Jadi kenapa kata kewalahan sudah banyak. Artinya saya hanya mau menyampaikan juga di sini Pak, kebun itu tidak sia-sia. Apa yang diprogramkan Pak Bupati tidak sia-sia. Bibit yang 2018 dibagikan kemarin disalurkan itu, alhamdulillah sudah ada yang mulai panen, sudah banyak yang panen. Kemudian kita tunggu lagi yang bibit 2019 ini. Bibit 2019 ini kalau berhasil juga Pak, makin menambah peningkatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu ini banyak yang datang ibu-ibu ini, ibu-ibu ini yang banyak datang. Ini saya mau sampaikan, tapi namanya melakukan Pak, Bu, karena tidak sia-sia dari Mandara. Pokoknya program apa yang disampaikan oleh Pak Bupati itu tidak sia-sia, ada hasilnya. Ini menambah daya tahan ekonomi masyarakat Kuala Utara, termasuk dalam situasi pandemi ini. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan bahwa kita ke depannya ini termasuk ini bagaimana mempersiapkan generasi kita ini. Ini generasi yang ke depan ini harus disiapkan dalam kondisi sehat dan mampu.
Kenapa harus sehat dan mampu? Karena itulah menjadi pijakan dasar masyarakat untuk bisa membangkitkan kembali daerah hidupnya, daerah perekonomiannya. Jangan karena corona, memang banyak yang juga kondisi kemarin ini Pak. Aku bicara corona tadi mama, tak tahu ternyata Pak, ternyata bisa ditemani bersahabat. Ya, bisa ditemani. Tidak perlu seandainya dulu kita dari awal pemahamannya begini di balik corona kan juga berarti sepelekan, tidak boleh disepelekan karena ada juga yang mengatakan kalau sudah nanti tipu binasa corona. Bukan begitu Pak, corona itu ada sampai orang sekarang tidak bisa naik jamaah haji. Ini oleh Dr. tadi pernah selesai corona itu membuktikan bahwa ternyata Indonesia bawa kena. Tapi kan oleh pikir ya coba Indonesia yang batalkan jamaah haji oleh kapan dialamatin presiden ini yang kadang-kadang ini apa dibuli-buli nih. Tapi untungnya yang membatalkan itu haji itu adalah pemerintah Arab Saudi karena melihat kondisi pandemik yang belum stabil. Jangan kita sepelekan kondisi ini, sehingga kita perlu tetap waspada bahwa pandemik corona ini silakan. Saya lanjutkan sedikit karena tidak bisa juga terlalu panjang memang pengertian dia sangat kompuk itu kita aja pakai dan cari dari yang di kali sini. Yang terakhir saya menyatakan mengapresiasi istilahnya bahasa Indonesia. Saya salut dengan Pak Desa Lawata. Di Lawata ini Pak penerimanya sampai 70 ya, 72. Kalau digabung lagi dengan PKH, hampir semua sudah tersentuh Pak, dua tersentuh. Desa-desa yang lain Pak, kata 20 apa pertama, kata lalu ke Kolaka Utara ya. 5 tahun apa pertama, 5 tahun. Jadi jaro Pak aturan undang-undang masalah BLTD boleh pusat, perintah undang-undang beberapa desa, alih BLT tambahan ke pasar kamu. Pusat karena sekali situ walai misalnya ada 50 wala kata lagi yang PKH ada di sini sekambil sudah banyak yang tanggung pemerintah pusat. Nah perintah sih Pak Desa terlalu BLT ya Pak kondisinya oke dengan corona engkau lalu desa Pak 5 pertama 5 tahun engkau ya pertama apa adanya. Padahal hitungannya Pak, iya bilang ya ini Pak ADD dengan DD itu Pak di Kolaka Utara saya hitung. Setiap tahun saya hitung. Saya tahu persis desa-desa kita di sini Pak sesuai dengan undang-undangnya 30%, sesuai dengan perintahnya 30% itu kebanyakan tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Karena memang tidak bisa, sudah diakomodir semua, tidak apa. Desa-desa kita di Kolaka Utara ini Pak banyak desa. Bila persen itu dari dasar tapi kalkulasi. Namun 10 saya persen kasih keluar dana itu dana desanya dan kenamani masyarakat pada desa. Saat di Dela Susua begitu, di Ngapa juga begitu, di Papua di sini. Saya cukup dia kasih keluar 10% itu Pak akan kenamani. Apalagi kalau dapat tamu sampai 20-30%. Jarang desa kita ini kalau dihitung kalkulasinya sampai 30% untuk BLT dana desa. Kenapa demikian? Karena ya memang sudah seperti itulah kebutuhannya. Seandainya kami yang menentukan, sampai coba nanya katanya tanda tangannya perkadesna, oleh Bapak deh, saya banyak yang desa yang 5 itu Pak tidak terjadi. Yang 10-20 itu saya pasti tidak akan tertang. Tapi ini Dewata alhamdulillah dapat tahu 70. Biar bagaimana kita ini Pak menganjurkan sudah menurunkan aturan, tapi kalau kepatuhannya Pak Desa itu tidak disadar, tidak menyadari hal itu, tetap itu putusannya ke Pak Desa.
Itu Pak Desa Lawat, alhamdulillah Pak. Termasuk waktu kemarin itu ya sampai berapa puluh orang itu yang dikasih masuk. Betul tanda tangan Pak Desa berlaku. Sama juga kalau dengan pembagian ADD dengan ADD. ADD mana sana duitnya daerah, maka Pak Bupati yang tanda tangan. Sama juga dengan ADD. Walaupun DD itu APBN, tapi betul tanda tangannya Pak Bupati yang berlaku. Bagi-bagi yang desa-desa. Nah, saya ini Pak mau menyampaikan juga ke teman-teman kepala desa, tak banding ke bawah ya Pak, sekedar informasi ke desa, ke masyarakat Lawatan, tak banding ke bawah. Angka desa yang usah dipanggil 5, dia kan udah perasaannya. Hal yang utama sekarang ini Pak, karena ada corona, engkau kesempatan Pak desa malah hidup tunai ke masyarakat, kadang kedip malah. Aku tahun-tahun sebelumnya Pak Desa, kalau juga tahu kedepannya juga begitu. Aku ke Pak Desa Malik itu Pak Desa langsung dijerat. Itu adalah penyelewengan, korupsi bersama kita kalau misalnya dia langsung melekik. Tapi ya kesempatannya Pak, engkau kesempatan Pak Desa langsung uang desa langsung nak kasih masyarakat. Kenapa tidak dimanfaatkan? Nah ya soal penerimaan sekarang ini kan orang bicara dampak. Kalau bicara dampak Pak, semua berdebat tadi berkeda yarona si A tidak layak. Berdebat pasti kata berkeda layak. Nah terima. Aku berdebatnya setak ini tadi yang korban berkeda layak, tidak layak, kamu berkeda tidak layak, kamu berkeda layak. Kesimpulannya ini maksudnya itu yang salah gagal pembenaran tidak terbiasa nanti di daftar dia lagi duitnya salah ya mana ada petugas Pak Desa rumah daftar termasuk Pak Desa pasti Pak berurusan dengan hukum. Saya ingatkan itu. Yang kedua yang salah lagi tidak terbiasanya dia lengi di negara dan yang ditugaskan polisi si tentara yang mengawasi itu perintah langsung dari presiden. Kalau DPR yang perlu mengawasi ini Pak hampir saya bilang alat usul sama. Tapi ada polisi si tentara yang perintah langsung presiden harus mengawasi penyalurannya aja jangan sampai tidak dihukum. Ya amir dua awal salah lopo ada terasa di aling duit yang kedua ngalis si duit negara pasti masalah. Kasus kemarin kita di Lasusua ini Pak ada di Wawo, di desa Wawo, saya sebutkan saja. Ada di kapan niatnya Pak Desa mau selewengkan uang dia daftar sekian orang, tapi karena milik karena supaya banyak lagi orang yang dapat jaro anggarannya bagi dua sih Pak. Paling kita daftar telur ratu, ngaliter di luar daftar telur ratu. Kita baru dinalina. Nah berselang waktu 2 jam langsung mendapat telepon dari pusat bahwa di desa salah satu desa di Kolaka Utara membagi BLT tidak cukup. Sekarang dikasih kesempatan Pemda untuk benahi, sampaikan kepada desa untuk diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, hari itu juga langsung diambil. Jangan lupa salah-salahnya BLT. Alhamdulillah Pak kita koordinasi dengan Pak Desanya cukupkan semua. Akhirnya Pak Yaro nalengi terdaftar di daftar mana listu supaya training bagaimana supaya tidak ribut. Jadi intinya Yaro yang masalah kalau di daftar tidak dikasih tidak cukup. Nah sekarang kalau berdebat tidak ada Pak Anu, kita layak asal foto berdebat orang. Kaya Pak nak kena tuh dampak kurmai betul nai lockdown itu mesuk. Salah. Kalau sudah berdebat begitu hal ini, antum pilih tidak. Nah, insya Allah Pak kami juga dari kabupaten siap memberikan pemerintah desa. Tidak bisa kami backup itu kalau sudah seperti yang tadi saya bilang terdaftar tidak dikasih tidak cukup. Bisa selesaikan secara selesaikan secara adat. Tidak ada
ya diskusi nanti. Jadi barangkali itu yang menjadi harapan kami Pak, HPM sekalian, Bapak Bupati Malaka Utara juga menitip salam kepada masyarakat di Papua Utara ini. Apa yang disampaikan beliau bahwa walaupun dalam kondisi Mahokwe kena musibah, tetap harus kita produktif. Produktif apa maksudnya? Ya kalau yang pelaut turun melaut, tapi ingat juga ada protokol, pakai masker itu maka harus implementasi beliau kapal gitu. Yang punya kebun rajin di kebun, karena ini semua adalah bagian dari perjuangan keluarga untuk membangkitkan kembali situasi yang sudah terpuruk kemarin. Gitu. Yang pegawai sudah perlahan-lahan juga sekarang pegawai kantor dibuka. Ada aturan yang lockdown ini ada kayaknya dibatasi umur yang dia 50 ke atas boleh dia berkantor di rumah. Tapi 50 ke bawah sudah boleh kantor. Tidak perlu lagi seperti yang kemarin bahwa tolak atau corona itu belum. Saya kemarin waktu pertama juga awal tak positif saya tetap ya berkunjung walaupun saya agak. Tapi sekarang kita harus sadar bahwa virus ini karena tidak kita lihat. Aku tuh milo bagaimana kan namanya kita takut seperti apa itu astilana parno paranoid yang juga tidak jelas kita itu yang tidak menjadi ini bacanya hindari kepanikan, tingkatkan kewaspadaan. Jadi tetap harus kita waspada, tapi jangan juga panik. Apa baru mulai kena seki bola Muhammad Nesio pada nih anak-anak jangan bersojo, jangan juga begitu. Juga begitu. Tapi kalau ada yang sudah merasa sakit, sudah ada yang sakit itu jangan terus mulai ini tona jangan merasa apa produk tapi terulah saya metuli dengan pria karena tadi saya di kampung mungkin rumah sakit kota Pengalasa mana sih jadi aku ke Malasa peluru bolong kalau dulu waktu sebelum corona kalau peluru kita itu tak ada sah. Kalau gue mau pulau apa namanya kita hindarkan tinggal jauh di rumah, istirahat di rumah karena ternyata ini kesehatan tubuh kekebalan tubuh juga sudah bisa sebagai obat untuk mengantisipasi corona. Oleh karena itu Bapak Bupati memesankan bahwa tetap kita bekerja, tetap kita berproduktivitas dalam kondisi yang masih dalam kondisi situasi pandemik. Barangkali itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan berjamaah. Terima kasih banyak Pak Desa atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pengarahan dari Bapak Kadis PMD atau mewakili beliau. Sebelum kita lanjut mungkin ada dari Bapak Berinsa untuk penyampaian. Kasih Pak Desa. Kasih. Jadi dari saya sudah cukup panjang apa yang disampaikan oleh Pak Kadis PMD atau mewakili beliau. Jadi sebaiknya kita mungkin langsung melaksanakan kegiatan. Sedikit tambahan tadi, walaupun artinya sudah ada kelonggaran, tetap kita perhatikan daripada protokol kesehatan, yaitu apa yang disampaikan oleh Pak Kadis. Kalau kita mau tinggalkan rumah, si boleh-boleh pakai masker ya pakai masker, karena banyak tujuannya. Mungkin kita lewat ada banyak debu, ya, buka masker, artinya debu itu tidak langsung ke hidung kita atau ke mulut kita, tapi harus terserap dengan masker. Ya, kalau kali bola nangka, wena sepas saja kali bola ya, seperti boleh nangka tapi kalau saya cerita, tidak apa-apa. Namanya
kalau kita masuk saat di masjid. Ya. Kemudian tadi sudah dipoto tadi, saya mau kirim ini terlalu mepet, pasti yang di sana saya kirim. Jadi sudah sampai di kabupaten itu, di sana itu, karena jaraknya bagus, baru sedikit. Kalau di sini padat sekali, ya. Gitu. Makanya tadi ada itulah beliau tadi lupa kasih naik begini maskernya. Tapi kita lanjut saya kirim, mau diapa? Kalau ada teguran saya bilang, ya lupa pakai sakit naik maskernya. Itulah, dan terima kasih banyak kepada Bapak Babinsa telah hadir di tengah kita, dan kepada teman saya dari kecamatan, pendamping kecamatan dengan desa. Minta maaf tadi saya lupa tadi memberikan sapaan tadi, ya waktu Niro karena situasi, ya. Dan acara ini kami kembalikan kepada Bapak Kepala Desa Lawata untuk memandu daripada penyerahan dana BLT ini. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai kepala desa mengucapkan terima kasih Bapak Kabit dari Kabupaten atas kesempatannya pada pagi hari ini. Juga saya mengucapkan kepada juga Pak Camat Papua Utara dan juga kepada BPD, juga rekan-rekan dari pendamping. Terima kasih Pak Babinsa, terima kasih serta hadir bersama. Jadi sebelum saya melangkah untuk pembagian, saya juga menyampaikan sedikit bahwa BLT itu jumlahnya 72. Yang istilahnya yang bermasalah sekarang, yang tidak lengkap berkasnya itu ada 4. Dan saya sudah menyampaikan beberapa kali, yang 4 orang ini harus melengkapi berkas. Dananya itu masih ada. Dan kalau tidak lengkap, mungkin Pak, kalau tidak lengkap, saya akan memberikan artinya pelajaran sedikit untuk kedisiplinan. Karena untuk kedepannya kita tidak tahu bentuk apa yang turun. Dan berdasarkan kakak dan KTP. Kalau tidak lengkap lagi tahun depan, pemerintah yang ke depan tidak bisa berpikir bagaimana langkah-langkah ke depannya. Jadi nanti yang penerima BLT silakan dilengkapi. Kalau namanya di tahap 1, tahap 2 tidak lengkap, maka kami sebagai pemerintah